Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Akila Azhara, kelas 10-2 nomor absen 5. Kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 10 Kurikulum Merdeka. Langsung saja simak videonya ya. Bab pertama mengenai negosiasi, terdiri atas pengertian, bentuk, ciri-ciri, struktur, ciri-ciri kebahasaan, dan faktor penentu keberhasilan. Langsung saja simak ya. Pengertian negosiasi. Negosiasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris negotiate yang berarti merundingkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok atau organisasi lainnya. Proses yang ditimbulkan oleh dua pihak yang pendapat dan keinginannya berbeda untuk berunding disebut negosiasi. Bentuk negosiasi. Bentuk negosiasi ada tiga. Satu, negosiasi berdasarkan situasi. Berdasarkan situasinya, negosiasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu negosiasi formal dan negosiasi informal. Dua, negosiasi berdasarkan untung rugi. Berdasarkan untung ruginya, negosiasi dibedakan menjadi empat, yaitu kolaborasi, dominasi, akomodasi, dan menghindari konflik. Yang ketiga, negosiasi berdasarkan cara penyampaiannya. Berdasarkan cara penyampaiannya, negosiasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu negosiasi lisan dan negosiasi tertulis. Ciri-ciri negosiasi. 1. Adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. 2. Adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. 3. Adanya pengajuan dan penawaran. 4. Adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Struktur teks negosiasi. Orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup. Ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi. Pronomina. Biasanya dipakai pada kata ganti orang, benda, dan tempat. Pronomina dapat digunakan pada negosiasi lisan dan tulis. Yang kedua, kalimat langsung. Kalimat langsung diucapkan oleh negosiator dalam bentuk dialog atau percakapan. Kalimat langsung digunakan pada negosiasi lisan. Yang ketiga, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif berisi pernyataan atau informasi satu arah. Kalimat deklaratif diucapkan oleh negosiator kepada lawan bicara untuk memberikan sebuah pernyataan. Yang keempat, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif berisi pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Kelima, pasang tutur. Pasang tutur adalah tindakan saling memberikan pesan dan tanggapan dalam rundingan negosiasi. Kalimat persuasif. Kalimat persuasif merupakan tuturan yang digunakan untuk membujuk. Faktor-faktor keberhasilan negosiasi. Pertama, kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Ketiga, kesepakatan yang dicapai mampu memengaruhi pihak lain. Keempat, alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Bab 2, teks biografi terdiri atas pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, struktur, dan unsur kebahasaan. Pengertian biografi. Biografi bercerita tentang riwayat hidup seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biografi berarti riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biografi menjelaskan secara lengkap kehidupan tokoh sejak kecil, riwayat pendidikan, karir, perjuangan, bahkan sang tokoh meninggal dipaparkan dalam biografi. Jenis-jenis biografi. Biografi berdasarkan sisi penulis. Biografi berdasarkan izin penulis. Biografi berdasarkan isi. Biografi berdasarkan penerbit. Dan biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Berdasarkan sisi penulis, ada dua, yaitu pertama, autobiografi adalah riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Yang kedua, biografi adalah bentuk teks yang berisi kisah hidup tokoh dalam mengarungi kehidupannya yang ditulis oleh orang.
Berdasarkan izin penulisan. Pertama, autoris biografi adalah biografi yang penulisannya mendapatkan izin atau sepengetahuan tokoh yang akan ditulis cerita hidupnya. Unauthorized biography adalah biografi yang penulisannya tanpa seizin dan sepengetahuan tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. Biasanya penulisan unauthorized biography terjadi karena tokoh tersebut telah wafat. Biografi berdasarkan isi. Pertama, biografi perjalanan hidup berisi perjalanan hidup lengkap seorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan. Kedua, biografi perjalanan karir berisi perjalanan karir tokoh mulai dari awal hingga karir yang dilakukan pada saat ini atau perjalanan karir dalam mencapai sebuah kesuksesan tertentu. Biografi berdasarkan penerbit. Pertama, buku sendiri. Penulisan biografi tokoh yang dijadikan buku oleh penerbit dengan biaya produksi mulai dari penulisan, pencetaan, dan pemasaran ditanggung sendiri. Penulisan biografi ini bertujuan untuk dijual di pasaran atau mendapatkan perhatian publik. Kedua, buku subsidi. Penulisan biografi tokoh yang biaya produksinya ditanggung oleh sponsor. Biasanya biografi seperti jika dilihat dari segi komersial tidak akan laku ataupun jika laku harganya terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau. Biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Pertama, biografi politik. Penulisan riwayat hidup tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik. Biografi tersebut mendapatkan bahan dari kumpulan berbagai riset. Akan tetapi, biografi politik biasanya tidak lepas atau syarat akan kepentingan penulis atau tokoh yang meminta untuk ditulis. Biografi intelektual. Biografi ini hampir sama dengan biografi politik. Persamaannya adalah kumpulan bahannya yang didapatkan dari berbagai riset. Namun penulisannya dituangkan dalam gaya bahasa ilmiah. Ketiga, biografi jurnalistik. Penulisan biografi ini didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis atau tokoh yang menjadi rujukan sebagai bahan pendukung cerita. Ciri-ciri teks biografi menurut fungsinya. 1. Teks biografi memberikan gambar tentang kehidupan dan riwayat seseorang. 2. Teks biografi memberikan gambaran kepada pembaca tentang tema dan bobot karya seseorang yang akan dibeli. 3. Biografi menganalisis dan menerangkan kejadian-kejadian hidup seseorang. Keempat, teks biografi memberikan pengetahuan mengenai kelebihan seorang penulis dan latar belakangnya. Ciri-ciri teks biografi menurut unsur-unsur. 1. Teks biografi ditulis berdasarkan sudut pandang orang ketiga. 2. Teks biografi ditulis dengan data yang ada. 3. Teks biografi berisi data pribadi terpercaya. Ciri-ciri teks biografi menurut tujuan. 1. Teks biografi memberikan pengetahuan perjalanan hidup seseorang tokoh kepada pembaca dan penulis. 2. Teks biografi digunakan untuk mengambil pelajaran dari kehidupan tokoh tersebut. 3. Pembaca dan penulis dapat mencontoh tokoh tersebut. Nah, ini dia struktur teks biografi, terdiri atas orientasi, peristiwa atau masalah, dan reorientasi. Unsur kebahasaan teks biografi. Menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, beliau, dannya. Kata ganti ini biasanya dipakai secara bervariasi untuk penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Menggunakan kata ganti penunjuk yang dipakai untuk menggantikan hal yang telah disampaikan sebelumnya. Kata ganti penunjuk ditandai dengan kata ini dan itu. Menggunakan penanda waktu berupa konjungsi seperti sejak dan ketika. Menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada. Menggunakan penanda waktu nomina seperti nantinya atau kelak. Bab 3. Puisi. Terdiri atas pengertian, struktur, dan langkah-langkah. Pengertian puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait.
Secara umum, puisi adalah karya sastra yang berasal dari ungkapan hati dan perasaan penyair sebagai bentuk mengekspresikan diri. Isinya biasanya menggambarkan keresahan, imajinasi, kritik, pengalaman, atau nasihat. Karya sastra puisi tersusun atas rangkaian bahasa indah dan padat makna. Struktur puisi. Struktur puisi ada dua, struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik ada gaya bahasa atau majas, imaji, kata konkret, diksi, rima atau irama, dan tipografi. Sedangkan struktur batin ada tema, rasa, suasana atau nada, dan amanat. Gaya bahasa atau majas. Dengan menggunakan gaya bahasa, puisi dapat terasa hidup dan menunjukkan makna konotasi melalui bahasa figuratif. Salah satu cara untuk mendapatkan kepuitisan dalam puisi adalah menggunakan gaya bahasa. Puisi menjadi menarik perhatian, menimbulkan kesan dan kejelasan atau visual melalui gaya bahasa. Pada umumnya, gaya bahasa digunakan dalam puisi yaitu metafora, simile, personifikasi, hiperbola, ironi, dan repetisi. Metafora. Metafora adalah kiasan langsung. Artinya, benda yang dikiaskan itu tidak disebutkan. Jadi, ungkapan itu langsung berupa kiasan. Contoh, lintah darat, kambing hitam, bunga sedap malam. Semila. Semila atau perumpamaan adalah majas yang menyamakan satu hal dengan hal lain dengan menggunakan kata-kata perbandingan. Bagai, sebagai, bak, seperti, misalnya, serupa, serasa, seumpama, laksana, sepantun, penaka, dan lain-lain. Contohnya, suaranya bak petir menyambar. Personifikasi. Personifikasi adalah mempersamakan benda dengan manusia. Benda-benda mati dibuat dapat berpikir seperti manusia. Contoh, daur-daur berlari menghampiriku. Hiperbola. Hiperbola adalah majas yang berlebih-lebih. Penulis perlu melebih-lebihkan sesuatu yang dibandingkan agar mendapat perhatian dari pembaca. Contoh, air matanya jatuh membanjiri ruangan. Ironi. Ironi adalah kata-kata yang bersifat berlawanan untuk memberikan sindiran. Majas ironi sering digunakan dalam puisi pamflet, demonstrasi, dan kritik sosial. Contoh, apa gunanya berpendidikan tinggi kalau tidak tahu sopan santun? Repetisi. Perulangan bunyi, suku kata, kata, atau bagian lain dari kalimat yang dianggap penting untuk memberikan tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Contoh, di dalam pikiranku terus terbesit bayangan wajahmu. Wajahmu dan wajahmu. Imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Imaji dibagi menjadi tiga, yaitu imaji suara, auditif, imaji penglihatan, visual, dan imaji raba atau sentuhan taktil. Imaji visual penglihatan. Imaji visual adalah pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang dicitrakan dapat dilihat. Contoh, alirannya sangat tenang. Goyangkan perahu menuju lautan. Daun-daun kering itu menggugurkan daunnya di malam hari. Imaji auditif pendengaran. Imaji auditif adalah penciptaan ungkapan oleh penulis sehingga membaca seolah-olah mendengar suara seperti yang digambarkan penulis. Contoh, ia berteriak dengan suara yang melengking. Suara ombak berderu menabrak karang. Imaji taktil. Perabaan. Imaji taktil adalah suatu penggambaran yang dapat dirasakan oleh indera peraba atau permukaan kulit kita. Contoh, jari-jarinya mencapik galak senar gitarnya. Ia menggaruki rasa gatal di sukmanya. Kata konkret. Kata konkret adalah kata yang dapat dirujuk bentuknya dan ditangkap oleh indera. Kata konkret merupakan kata-kata yang benar ada, bersifat nyata, dan ada wujudnya. Uniknya, kata konkret merupakan kata yang memungkinkan terjadi imaji. Kata konkret bersifat imajinatif sehingga memunculkan imaji. Kata konkret sering berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. Diksi. Diksi adalah suatu pemilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaan dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata. Pertimbangan pemilihan kata
meliputi berbagai aspek dan efek pengucapan. Aspek tersebut meliputi makna kiasan, lambang, dan persamaan bunyi atau rima. Rima atau irama. Rima atau irama adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, maupun akhir baris puisi. Dalam penulisan puisi, pemilihan kata sangat dipertimbangkan. Tipografi. Tipografi dalam puisi adalah seni atau teknik penataan huruf, kata, atau baris dalam sebuah puisi. Tema. Tema adalah unsur utama pada puisi yang berkaitan erat dengan makna. Tema menjadi landasan dan garis besar isi puisi. Untuk mengetahui tema yang diangkat oleh penulis, pembaca perlu memahami isi puisi dengan cermat. Sifat tema objektif, yaitu memiliki bukti dan disepakati oleh semua pembaca berdasarkan jenisnya. Tema dibagi menjadi 3, yaitu tema ketuhanan, tema kemanusiaan, meliputi percintaan, patriotisme, perjuangan, kegagalan hidup, alam, keadilan dan kritik sosial, demokrasi, serta tema kesetiakawanan. Rasa. Rasa pada puisi merupakan sikap penulis terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Suasana atau nada. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi atau akibat psikologis yang ditimbulkannya puisi terhadap pembaca. Sedangkan nada merupakan sikap penyair terhadap pembaca. Amanat. Amanat puisi merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Amanat dalam puisi bertujuan memberikan wawasan dan pengalaman kepada pembaca. Amanat dapat diartikan sebagai maksud yang ingin disampaikan penulis. Maksud dapat berupa himbauan dan pesan yang ingin disampaikan penulis. Langkah-langkah menulis puisi. 1. Menentukan tema puisi. 2. Menuliskan ide yang ada di dalam perasaan atau pikiran sejelas mungkin. 3. Mengembangkan pilihan kata yang sudah kamu pilih ke dalam larik-larik beraturan. 4. Memberikan judul yang menarik untuk puisi yang telah kamu buat. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.